Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Adat Pak Tino yang tadi telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah identitas atau istilahnya itu kependudukan yang ada di masyarakat di desa. Kemudian yang selanjutnya saya hormati Bapak Ketua RT, Bapak Lan yang telah berjuang bersama dengan Pak Tino untuk kemajuan perkembangan masyarakat di Desa Terang ini. Bapak Ibu sekalian, baru pertama kali datang kemari. Memang saya pernah datang ke Sungai Baru, ke berbagai tempat berkaitan dengan masalah keumatan. Saya terima kasih bisa disambut dengan baik. Maka pantun jalan kenerlang, jalannya menantang, masyarakatnya ramah dan berperilaku sopan. Kami datang untuk bertandang agar semuanya menjadi gabula. Terima kasih. Pertama-tama sebagai umat beragama, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas maka pada hari yang berbahagia ini sungguh pun panas, tapi kita semuanya dalam keadaan sehat dan dalam suasana. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya berbahagia bisa dari sini. Jalannya saya tadi berpikir bahwa tidak akan nyampe karena sudah kandas. Karena ada bantuan akan nyampe. Terima kasih Bapak Ibu. Begini, hidup kita ini harus punya harapan, dan kemudian hidup kita juga punya identitas yang jelas. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Tino, perkawinan akan dijalani oleh setiap orang. Setiap orang yang lahir di dunia akan menikah. Tidak ada satupun kecuali memang dia bertekad untuk tidak menikah. Ada yang bertekad tidak menikah. Oleh karena itu ketika Bapak Ibu bertekad untuk menikah, maka Bapak harus melakukan pernikahan secara sah. Sah menurut agama, sah menurut pemerintah, sah menurut adat, sah menurut agama, sah menurut pemerintah. Secara adat sah, secara agama belum. Kalau belum dinikahkan secara agama. Secara agama dinikahkan sah, tapi kalau dicatat oleh pemerintah maka itu belum sah. Oleh karena itu maka perlunya sosialisasi bahwa pernikahan itu wajib yang sah. Apa tujuannya? Tujuannya begini Bapak Ibu, berapa yang sekarang sudah nikah sah? Berapa tahun? Yang sudah menikah berapa orang? Sekarang ini yang sudah nikah tapi tercatat di catatan sipil mana? Yang sudah punya akta catatan sipil. Yang sudah nikah secara adat tapi belum punya akta pernikahan. Nah, yang belum punya akta, Tapi katanya 29. Kenapa kita pentingnya nikah dicatat di catatan di akta perkawinan di catatan sipil? Karena begini Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu ke depan bahwa kita itu akan menjadi orang yang sukses atau menjadi orang yang tidak sukses, itu nggak ngerti kita. Nah, kalau Bapak Ibu menikah tanpa dicatat di catatan sipil, maka ya mohon maaf jangan sampai terjadi ya. Kalau nanti terjadi, nah kalau meninggal pasti terjadi. Tetapi kalau di tengah perjalanan cerai, maka istri tidak punya hak apapun atas harta yang dimiliki oleh kedua-duanya. Apalagi kalau nanti beli mobil atas nama suaminya, beli tanah atas nama suaminya, beli rumah atas nama suaminya, maka nanti ketika cerai, istri tidak dapat apa-apa, bahkan anak pun tidak dapat apa-apa. Itu resikonya. Oleh karena itu, ibu-ibu yang sudah dinikahi oleh bapak-bapak harus untuk dapat punya surat akte perkawinan, gitu. Nanti jangan sampai terlanjur dibiarkan aja, nanti enak bapaknya, gitu. Bagaimana dia enak? Sudah kaya, dicerai, nikah lagi dia. Kemudian kita
ditinggalkan, harus tuntut Pak, harus punya surat. Saya nggak mau kalau begini terus, surat. Wajib hukumnya. Kenapa? Pertama yang harus dilindungi adalah anak kita. Jangan sampai anak kita itu nanti kesulitan dari berbagai hal, termasuk dalam akses pendidikan, pengobatan, BPJS dan segala macam, sulit. Oleh karena itu maka kami adalah pertama bagaimana Bapak mengerti supaya nanti yang belum punya akta perkawinan langkahnya adalah pernikahan massal. Nah itu untuk pernikahan massal maka nanti ada cara-cara yang persyaratannya yang mungkin barangkali nanti akan disampaikan oleh kamu secara ya nanti supaya nanti bukan hari ini tapi nanti melalui Pak RT atau Pak Dino ada persyaratannya nanti saya akan datang lagi tapi tidak lagi jadi pembina tapi datang lagi sebagai tokoh agama yang nanti bisa menghadiri pernikahan massal. Di Meranti ini sudah diadakan pernikahan massal hampir 2000 pasang lebih ya Bu ya, 2000 pasang. Kita lakukan bareng-bareng, tapi ketika dinikahkan bareng-bareng, dijajarkan, pegangannya jangan salah ganti istri. Kalau pasal, pegangnya keliru, dan istri dia berubah. Karena itu maka nanti ya, satu, itu masalahnya. Yang kedua, tentang pendidikan. Pendidikan juga di daerah-daerah harus maju. Masuk di daerah. Oleh karena itu maka nanti setelah ini kalau nanti Bapak datang, siapa yang pengen sekolah SMP, SMA maupun kuliah, daftarkan kepada Pak RT atau Pak Kepala nanti dia dikirim ke pemerintah. Datangnya kalau mau ke SMP mau sekolah di Patriarki di sekolah Islam Panjang, saya usahakan nanti gratis sekolahnya dan negara. Dan kemudian kalau memang kepingin sekolah di Pekanbaru, nanti juga anak sekolah akan saya gratis. Yang penting punya niat sekolah, benar-benar mau sekolah. Dan bahkan mau kuliah pun, mau ke Jakarta, mau ke Jawa, bisa saya buat gratis. Tujuannya apa? Tujuannya agar umat di sini tidak tertinggal dengan masalah yang nah sekarang siapa yang sudah lulus SMP dan ngerti Kami gitu dulu. yang lulus SMP yang lulus kelas Ada yang SMP. Gak ada apa yang lulus SMP angkat tangan. Sekarang siapa yang lulus SD? Punya tangan nak tinggi buat apa nih kak? Berapa orang? Ini loh. Saya. Yang lulus sekolah. Kalau sekolah nanti daftar ke Pak RT atau Pak Anu nanti biar disampaikan ke Bu Metawati nanti sampaikan kepada saya. Sudah masalah nanti baru kita mau sekolah boleh, mau sekolah di Islam Panjang boleh. Nanti saya usahakan supaya semuanya dan ada tempat tinggal. Tapi yang gitu ya. Kenapa? Supaya tinggal dan kemudian mudah-mudahan dengan pertemuan ini kan ada Bapak Ibu sekalian yang punya anak harus sekolah jangan sampai nanti baru lulus SD menikah. Jangan Pak, berat. Nikahnya gampang, ngurus pernikahannya susah. Nikahnya gampang, ngurus anaknya kawinnya gampang, tapi lepas kawinnya susah. Oleh karena itu maka jangan keburu nikah, jangan keburu kawin. Nanti kalau udah kaya gampang dari istri, gampang dari suami. Saya ingat dua.
tanda tangan. Karena saya itu, karena saya baru lulus S2 di Yang bisa nulis aja lah. Yang bisa nulis tuliskan nama. Aku tadi bisa tawarin, Mas mau tinggal sini. Pak, nggak ada internet. Nggak bisa yang nggak ada yang bisa Aku nulis. gimana? Nggak tahu deh. Jadi Bapak Ibu sekolah harus yang belum menikah. Enggak, semua semua. nanti saya besok di Januari. Saya tawaran Enggak, tulis aja namanya siapa, yang di sini tulis siapa. Oh, siapa yang di sini? Nah, tulis aja. Bukan baru. Nanti saya tawarkan. Siapa yang mau kerja? 100. Kalau mau kerja, nanti bisa. Yang ada dikasih ke sini. Katanya mana? Tujuannya apa? Supaya nanti ada peningkatan. Saya masih mau kalian banyak. Gini aja, yang pertama nama kamu gitu siapa gitu, samping kamu siapa gitu, depan kamu siapa gitu. Jadi harapan kami kedatangan kemari adalah agar Bapak Ibu yang sekarang sudah menikah, tolong supaya nanti setelah proses dalam waktu dekat nanti kita kerjasama dengan catatan sipil supaya nanti yang 29 orang ya 29 pasang berarti ya itu dinikahkan nanti di sini. Nah mudah-mudahan Sama dia joget sedikit dah. supaya apa? Supaya jangan terlalu terlanjur banyak. Apalagi nanti kalau punya anak, Joget sedikit. nah sebelum awalnya banyak, dinikahkan dulu proses dulu. Jadi kau minta lagi. Kalau bapak-bapak yang sudah punya anak, macam juga punya akta perkawinan, supaya apa nanti ahli warisnya sudah jelas, identitasnya jelas, bapak punya hak di negara Indonesia ini jelas. Kalau yang lain punya BPJS, kita punya BPJS. Kalau yang lain bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah berkaitan dengan masalah UKM, kita juga bisa. Kalau semuanya bantuan apa namanya sampai itu ketika bapak punya surat-surat lengkap sebagai warga negara, punya KTP lengkap, Nama tulis mak. sesuai sah, maka apapun yang kita inginkan itu bisa terpenuhi. Nama aja nih. Contohnya nanti kalau bapak tidak punya akta perkawinan sah, buat anak juga susah. Buat bapak susah. Nanti anaknya sekolah susah karena akte kelahirannya itu nanti munculnya akte anak seperti itu. Tidak punya bapak. Nanti mana lagi? Itu negara kita ini bisa melahirkan bapak-bapak. Tapi yang jelas begini, yang jelas bapak ibu semangat dan bagi adik-adik yang masih muda-muda ini yang kepengen sekolah nanti tolong didatang, yang pengen bekerja tolong ditata. Tapi sungguh-sungguh saya masih butuh tenaga kerja. Kalau mau kerja di tempat saya bisa di kolam renang, asalkan bisa renang. Ya, asalkan bisa renang. Satu paket di perusahaan di Rupat juga. Rupat. Masaknya ya. Siapa yang bisa bengkel? Mekanik siapa yang punya mekanik? Saya butuh tenaga mekanik. Saya siap jadi mekanik. Siapa yang mau laundry? Mesin nanti. Pakai mesin deh. Pakai mesin itu takkan pakai cuma Jadi sendiri. Namanya ini perkawinan nikah. Ya anak muda ini umurnya berapa yang lulus SD tadi umurnya? Umurnya udah berapa?
didata ya. Nanti didata ya. Dewi mau berapa sekarang? Sambil bayan terus. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi inilah yang dapat sampaikan karena suasananya panas, karena nanti saling konsultasi secara langsung aja. Yang penting tugas kami adalah untuk supaya Bapak Ibu memiliki identitas yang lengkap, sehingga nanti untuk urus sesuatu dalam kaitannya keluarga bisa akses terbaik. Termasuk kalau nanti sudah apapun yang kita usahakan bisa berjalan dengan lancar. Saya kira itu, terima kasih. Selamat siang, salam budaya.